Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini ketemu teman lama nih, Bro Dennis Yonatan, founder dari Temu Kamu. Wih, halo. Waduh, akhirnya kita ketemu ya. Udah lama kita janjian baru kali ini. Thank you buat waktunya. Thank you juga, Bro. Wah, gue liat tempat lu keren banget nih, Bro. Aduh, thank you. Oke, kita mau ngobrol nih. Apa sih konsep dari Temu Kamu? Sebelumnya perkenalan dulu nih, Bro. Silakan. Nah, oke, saya Dennis Yonatan, saya founder dari Temu Kamu. Ya, jadi basicnya Temu Kamu ini berdiri saat pandemi, Bro. Jadi memang gua kan lebih memang di dunia entrepreneurs ya. Iya. Nah, sebelum pandemi kita ada bisnis yang ada di mall-mall lah ya. Kita ada buka di Jogja, ada buka di Cirebon, Jakarta dan sebagainya. Iya. Nah, cuman karena bertepatan dengan pandemi itu kan semua bisnis bisa dikatakan kena dampak lah ya. Iya. Nah, kita mikir keras gitu ya, kita putar otak gimana caranya bisnis yang kita jalani ini bisa sustain dan tetap bagus. Akhirnya kita rubah konsep, kita pivot, kita keluar dari mall, kita akhirnya bikin stand alone gitu. Nah, konsep ini sebenarnya orang sekarang ngelihat, Temu Kamu nih baru 1 tahun lebih tapi udah 7 cabang besar-besar. Karena kan konsep restoran kita itu minimal ada 1000 meter lebih per area. Jadi kalau cari tanah, cari lokasi minimal 1000-an meter. Nah, kok bisa sih Temu Kamu cepat begini? Nah, sebenarnya yang orang-orang nggak lihat itu adalah kita bangun fondasinya dulu. Jadi di tahun 2020 saat semua kena pandemi, kita akhirnya saya pribadi itu invest untuk bikin central kitchen, central barnya. Itu yang mungkin orang nggak lihat fondasinya ya, bro. Jadi pas begitu buka, kita udah planning nih. Begitu satu buka, akhirnya kita bisa buka sampai 3 sampai 4 langsung gitu, besar-besar gitu ya. Nah, itu yang mungkin orang-orang nggak lihat gitu. Padahal tuh fondasi yang harus kita persiapkan untuk bikin bisnis sih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak bisa main asal buka restoran, asal buka kafe. Ya thanks God-nya sampai saat ini Temu Kamu tuh viral ya, di setiap kita buka gitu ya, rame. Kemarin juga terus di review sama TV sama Pak Ruby ini ya kan. Nah, itu sih yang mungkin orang nggak lihat kenapa bisa cepet, kenapa kita sekarang ini usianya 1 tahun 2 bulan basically-nya untuk yang restoran besarnya itu. Tapi kita tahun ini akan buka udah sampai di Jogja, lalu Surabaya kita akan buka tahun ini juga. Dan sampai saat ini permintaan open itu di luar Jawa itu ada beberapa yang udah kita tolak. Karena kita merasa jangan terlalu greedy lah ya. Kita harus basicnya tuh Jabodetabek dan Jawa masih ke handle. Jadi kalau permintaan kemarin dari Sulawesi, Lampung, pulau-pulau lain lah itu udah banyak yang minta ke kita, telepon kita, dan mereka sudah ready, cuman kita masih hold lah, kita masukin di waiting list. Jadi itulah yang ya kita cobalah, kita tetap harus sustain dulu, mantepin dulu Jabodetabek dan Pulau Jawa. Gitu sih kira-kira awal berdirinya Temu Kamu tuh gitu. Nah, konsepnya dari Temu Kamu nih apa nih? Oke, konsep itu kita coffee and eatery ya, jadi bukan hanya coffee shop. Jadi kita ini ada restoran. Memang basic saya kan juga di F&B, sudah bergelut 12 tahun. Dan kita harus bikin sesuatu yang beda yang menjawab kebutuhan pasar sebenarnya. Nah, ketika pandemi kan orang-orang banyak nggak bisa ke mall, nggak mau ke kafe yang ruko, indoor, gitu kan. Akhirnya kita ketemu produk market fit-nya kita, yaitu kita bikin selalu ada semi outdoor-nya. Makanya di semua lokasi kita itu tidak yang semua indoor ber-AC kayak gini. Ini ada AC-nya, ada ruang meetingnya, ada outdoor-nya juga. Iya, kalau di sini kan di Depok ya, outdoor-nya di depan. Jadi orang itu merasa safe, nggak terlalu ngumpul di satu ruangan. Terus juga ada outdoor-nya, mereka bebas berinteraksi, dan itu yang membuat mereka tuh mungkin ya sampai saat ini market kita tuh dapat banget gitu, nyaman. Jadi konsep kita selalu tematik cafe. Ya, kita kuat imam di coffee shopnya, tapi jangan lupakan bahwa pengalaman yang kita udah punya lama dan ada karyawan udah bekerja lama, ya kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Jadi ini termasuk tidak hanya coffee shop, kita sebutnya coffee and eatery. Coffee and eatery. Yes, betul, tematik cafe lah. Nah, kalau kopi berarti ini tadi ya kayak yes, ini satu kopi andalan kita. Gitu, jadi ada racikan spesial juga susunya nih. Gitu, jadi pasti beda rasanya dibanding kopi susu yang lain. Oke, gitu. Ini cobain dulu ya. Iya. Nah, ini gulanya gula aren dan belum diaduk, tapi even nggak diaduk ini rasanya tuh beda karena susunya tuh udah biar orang rasain layernya kita tuh kayak apa gitu.
Nah ini kopi. Nah kalau eatery-nya makanannya apa aja bro? Nah, konsep kita itu memberikan experience yang orang lain mungkin belum pernah coba. Jadi kita bisa dibilang kita keluarin exotic menu. Contohnya, nggak semua orang pernah atau bisa nemuin rahang tuna rica. Rahang tuna rica. Iya, jadi kalau disajiin tuh segede gini nih. Gitu ya, rahang tuna rica. Memang nggak semua orang bisa nemuin di restoran. Cuma ada di restoran Manado pun tidak semua ada restoran Manado. Iya. Lalu yang kedua, kita bagaimana orang tuh bisa nyobain exotic menunya kita, special menunya kita dengan harga yang terjangkau lah. Contohnya kita ada juga lobster saus Singapura. Jadi kita memberikan experience buat orang sih. Orang yang kan kalau kita ya, saya sendiri pribadi saya tuh agak takut kalau makan lobster. Harganya mahal, gitu kan. Sekali makan lobster bisa 500.000 gitu kan. Nah di temu kamu di semua cabang manapun, ya kita kerjasama dengan distributor lobster juga. Kita memberikan pengalaman yang berbeda dengan lobster yang besar, harganya cuma 160.000-an. Dibandingkan, kita memang sih cuannya dikit, cuman kan ya kita harus memberikan orang nih pengen tahu loh apa sih lobster. Padahal lobster itu, menurut penelitian lobster itu tuh mengandung kolesterol paling rendah dibandingkan seafood yang lainnya. Nah ini saya juga udah searching juga, lihat-lihat apa sih kelebihannya. Nah jadi yang kita mau tunjukin di sini, selain kita menggunakan menu-menu eksotik, saya bilang ya, eksotis. Kita juga menawarkan ambience pengalaman makan yang tidak biasa. Jadi kayak tadi rahang tuna rica, lalu ada golden steak. Jadi kalau makan di South Bay mungkin 50 juta gitu kan ya. Dilapisin emas steaknya. Jadi kita pengen ngasih tahu loh bahwa di sini even harga terjangkau, kita bukan murahan. Kita memang memberikan tetap penyajian terbaik, kualitas terbaik. Jadi kita Indonesian-nya ada, menunya Western-nya juga ada, dan yang saya bilang spesial menu kita eksotik menunya itu. Eksotik ya? Iya, yes, betul. Gitulah kira-kira, ngiler ya? Ini yang puasa tuh. Mantap nih. Nah, selain itu juga experience nuansa yang beda tadi ya? Yes. Jadi selain kopi, eatery, dan orang bisa enjoy, ini nuansanya lebih ke apa nih? Oke, sebenarnya kita kan tematik cafe. Memang di beberapa tempat kita sampai saat ini kita ada menggunakan tropical ya. Tropical. Jadi kita memang menggunakan Bali style-nya ada, tapi di cabang yang lain kita bahkan bikin danau buatan. Itu yang di Pamulang Tangerang. Itu kita bikin danau. Terus ada performance live musicnya juga setiap hari. Kita di Depok, Bekasi itu setiap hari nih. Live music. Jadi di tengah danau itu juga ada live musik, gitu kan. Terus apa ya, ambience-nya sebenarnya saya kan suka dengan survei tempat ya. Nah kita suka bikin harus sesuatu yang unik dulu. Yang penting orang attract dulu. Attract, abis attract, dalamnya bener apa enggak nih? Bener tuh artinya ya kita menyajikan makanan yang enak, minuman yang berkualitas, yang oke diterima. Jadi memang setiap tempat kita memang akan ada tematik-tematik yang berbeda sebenarnya, tergantung kebutuhan lokasi tersebut. Nah contohnya kita kan sudah buat desain juga untuk di lokasi lain. Jadi kita akan makan dan minumnya itu dalam air. Jadi air semua kita duduk masuk ke air gitu. Itu kapan? Itu di mana tuh? Nah itu mudah-mudahan ya, karena kita udah desain udah jadi, tinggal proses lahannya doang nih. Kalau sampai itu jadi ya nanti ada pengalaman yang berbeda. Jadi kita duduk sekeliling kita air semua. Nah jadi kita membuat sebuah konsep yang experience-nya berbeda-beda sebenarnya, kayak gitu sih. Tergantung kebutuhan. Langsung rame gitu ya. Begitu deh. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Iya, karena orang suka sesuatu yang baru ya. Yes, betul. Dan kita nggak boleh terpaku sama sama keinginan kita ya. Karena kan kita harus penuhin market dulu. Habis penuhin market, cocok gak sih sebenarnya? Jangan-jangan yang kita suka itu sama market nggak suka gitu. Jadi gitu ya. Yang saya belajar selama ini untuk kita bangun bisnis, nggak bisa ngandalin idealisme sih ya. Idealisme apa yang kita market mau ya. Yes, harus apa yang market mau. Bikin Vespa sendiri. Karena gue pecinta Vespa. Oh gitu. Berarti pecinta Vespa tapi nggak bisa naikin Vespa ginian. Karena gue ketinggian gitu. Tapi kita suka kalau kayak beginian. Ini selama bulan Ramadan kita baru buka jam 12 ya. Jam 12 ya. Nah, kita memang sampai dengan nanti akhir puasa itu udah full book untuk reservasi buka puasa. Jam 6 sore. Jam 6 sore itu udah full book semua. Jadi harus nggak bisa hari H kalau mau booking. Ini area kayak gini bisa berapa banyak? total kita ada 225 bangku. 225. Jadi semuanya sampai belakang.
Nah, ini salah satu spot area yang sangat digemarin buat semua orang gitu ya. Jadi ada ayunannya, ada pasirnya gitu kan. Lalu dekat sama live musik. Kita ada setiap hari ada live music. Tiap hari, Senin sampai Minggu. Kayak gitu ya. Mantap, begitulah. Dulu entertainment ini. Memberdayakan tim yang ada. Iya, Ya kalau di semua pada foto di sini, ini ruangan kita, ruangan Jimbaran kita sebutnya. Ini bisa di booking buat 50 orang. Nah, ini buat kayak private-nya ya, Bu ya? Yes, ini sebenarnya buat umum sih. Buat umum. Tapi kalau mau di booking khusus 50 orang boleh. Ini bisa. Jadi kita punya ada 4 ruangan indoor ya. Gitu. Ini 50 orang. Ini ruangan meetingnya. Ini ruangan meeting yang tadi. Ini muat 25 orang, jadi dibagi 25 dua. orang ya? Jadi 12-12. Ya ada 2 ruangan lah. Biasa ini private nih. Biasa kalau kita hari biasa itu back to back buat meeting ada bank, terus ada sekolahan, ada pejabat juga yang beberapa kali memang booking ruangan gitu lah. Bu, lu sebelum menentukan buka lokasi di mana, apa sih yang menjadi kriteria lu? Yang pertama sih gini ya, yang pertama feelingnya dapat dulu ya. Jadi misalnya ini ada kan kita sering tawarin terus tuh lokasi ini lokasi. Cuman kita kadang-kadang nggak dapet feelingnya. Lihatnya dari mana sih? Lihatnya dari pertama jalan raya depan itu apakah one way atau two way. Nah kita milih selalu two way. Two way ya. Gitu. Lalu yang kedua bagus kalau memang di pinggir jalan raya itu ya oke lah ya. Tapi kita juga ada yang beberapa yang hidden gem gitu dan bagus rame. Nah penentuannya dari mana? Nah, sekelilingnya itu apa gitu. Kalau kebanyakan memang sekeliling semuanya pabrik, kita sih biasa nggak mau ya. Karena kita juga tawarin lahan, sekelilingnya pabrik, terus tawarin lahan, nah kita nggak mau. Memang basicnya ada perumahan, ada public area, sekolahan, bank dan lain sebagainya itu prefer lebih bagus sih. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Lanjut lagi. Ini area bar kita. Ini area kitchen. Ini juga buat booking 50 orang. Ini juga buat 50 orang. 50 orang. Ya, jadi kadang-kadang tuh kita ini nanti buka puasa ini udah full reserve. Ini full reserve 50 orang satu grup. Ini juga udah booking per meja-meja, udah banyak yang di booking semuanya. Jadi kita sampai akhir bulan udah reservasi full jam 6 sore. Jadi nggak bisa, kalau mau booking nggak bisa di hari H sih, harus H-3 biasanya. Gitu. Mantap. Terus kita juga nerima catering. Nerima catering juga? Iya, catering buat grup ya, misalnya buat bank dan lain-lain lah. Kayak gitu. Nah, ini yang gue bilang tadi nih, es krim animal kita. Oh, ini guys, ada es krim animal. Oh, lucu-lucu banget. Es krim animal. Ini daminya aja, tapi asli lebih gede lah, lebih gede. Ya, bentuknya kayak gini. Ya gitulah. Jadi ya itulah kita supaya orang juga makin tertarik. Iya. Kayak gitu. Keren. Terus kalau itu ruangan itu apa, Bro? Tulis apa, Bro? Apa? Itu buat apa? Oh iya. Ini salah satu engagement kita bangun sama customer. Jadi kita biasa seminggu nih udah kita ganti lagi nih. Jadi biasa kita review lah IG nulisnya apa nih. Ada lucu-lucu kadang-kadang. Ada yang habis putus, gitu. Ada yang pengen kembali. Jadi boleh nulis apapun. Boleh nulis apapun ya. Nanti kita shoot stock shoot, kita masukin di IG, lalu ada yang lucu lah, ada yang jadian di sini, gitu-gitu loh, lucu-lucu. Iya, banyak memori di sini. Memori ya. Nanti seminggu kita beresin, ganti lagi bisa penuh lagi nih. Calon direksi BRI, BRI sering ngumpul di sini, Bang BRI, Bang sering ngumpul kok di sini. Abis ini bisa jadi anak perusahaan nih, Bro. Namanya Temu Jodoh. Bener juga. Bener. Ya, lucu-lucu lah. Ini nih, saya seneng lah baca-baca begini tuh lucu-lucu gitu loh. Aduh. Iya. Ada-ada aja gitu lah, menghibur lah. Unik. Kayak gitu. Gimana sih survei apa yang market mau menurut Waduh, pertanyaan dalam ya. Nah, memang kita itu gini, kita tuh kalau sebagai pebisnis selalu ada idealisme ya, terutama kalau makanan. Iya. Ya kalau saya bilang saya maunya kayak gini, enak. Yang saya lakukan lah, saya nggak akan accept dulu apa yang saya suka. Lalu abis udah ketemu suka, baru saya sebar dulu. Sebar ke teman-teman. Lalu baru tes market, blind test gitu ya. Gimana pun caranya, misalnya kita mau buka cabang di tempat yang ini, kita mungkin akan datang ke sebuah komunitas atau apa, kita bisa tes produk kita nih secara free. Jadi itu yang harus kita lakukan, termasuk nih Jogja kita kan akan buka sekitar bulan Agustus ya. Nah,
Jogja itu enaknya adalah kita semua ini yang terbentuk di sini, menu-menu yang sudah ada. Iya. Di Jogja itu hampir belum ada. Contohnya rahang tuna, Iya, tadi belum ada tuh kan. Iya. Nah, tapi kan kita harus temu marketnya sebenarnya. Iya. Pasti mereka akan penasaran dan mau coba pasti kan. Iya. Nah, kalau yang model seperti ini, yang sini sudah terbukti nih diterima. Nah, Iya. untuk tes di sini ya memang kita akan keluarkan menunya. Nah, tapi kita nggak boleh terpatok bahwa itu yang spesialnya kita. Kalau nanti sebulan misalnya nggak diterima dan penjualan kurang oke, kita siap menghilangkan sih. Menghilangin It's okay, betul. Karena kan idealisme untuk bisnis menurut saya tuh jadi takut jadi bumerang juga sih. Betul. Gitu. Di suatu daerah mungkin cocok, daerah lain belum Iya, tentu. betul. Yang intinya sih kalau saat ini mau buka, selain produk kita yang sudah diterima overall, Iya. untuk berjalan di suatu lokasi kita tetap melakukan market test, survei market dulu ya. Begitu udah buka, yang mana yang nggak cocok, yang mana yang cocok, mana yang nggak laku, mana yang paling laku kayak gitu sih. Iya. Ya, Berarti gitu. ya tadi ya. Untuk ngecek itu tes market, begitu Yes. market suka, wah berarti kena nih. Iya, Kalau betul. nggak suka, ganti deh. Atau Iya, dan tantangannya balik lagi, semua bisnis butuh inovasi ya. Kalau kita udah bener. sustain, kita udah berjalan setahun, masa nggak ada menu baru. Makanya kita Iya. kayak di cabang-cabang kita yang ini, setelah 6 bulan kita keluarin animal ice cream. Jadi Animal ice cream. Yes, jadi ice creamnya itu bentuknya yang lucu-lucu ya, anjing, kucing, gitu ya. Jadi itu ya yang bikin kita heboh lagi ya. Itu memang tantangan semua bisnis menurut saya sama sih ya, inovasi sih yang Inovasi, perlu kita. kreativitas itu ya. Yes, betul. Wah ini jadi teman-teman lainnya bisa belajar dari lu nih. Karena kan dulu banyak di pandemi kan banyak bisnis yang Ya, banyak yang gugur ya, banyak bisnis Betul. yang gugur dan ternyata juga banyak bisnis yang baru lahir gitu. iya, betul. Gitu. Tapi tadi ya mungkin basic-basicnya tadi di F&B dan lain-lain itu yang dan kreativitas tadi. Iya, betul. Jadi memang sih kalau kemarin pandemi memang kita cukup sedih lah ya semua. Betul. Cuman kan apa ya? Memang sih sempat down nggak mungkin nggak down. Kita sebagai pebisnis masa kita punya bisnis besar-besar juga di luar kota akhirnya harus tutup kan, gitu kan. Dan bahkan yang sedihnya lagi saat pandemi itu, sebelum pandemi kita sudah sign kontrak. Waktu saya bikin 360 Dome Theater gitu ya. Iya. Pertama di Indonesia, kita launching di Jogja dan udah sign kontrak dengan hampir 15 mall untuk roadshow. Jadi baik Kalimantan, mana Sulawesi, kita udah sign kontrak nih. Tiba-tiba pandemi gitu kan. Ini kan another bisnis yang akhirnya udah kita invest banyak, harus tutup gitu ya. Padahal tuh lagi mau shine itu kan, lagi mau terbang juga gitu kan ya. Sedih gak sedih, tapi akhirnya ya kita harus putar otak sih. Maksudnya saran saya, kita sebagai bisnis memang down boleh gitu ya, tapi kita nggak boleh nyerah gitu. Maksudnya nyerahnya oke, waktunya down nggak apa-apa, tapi kita harus refresh lagi sih. Habis itu bikin konsep, yang tadi saya bilang persiapan kita memang nggak mudah, cuman ya kita tetap harus jaga semangatnya, pentingnya teman-teman ya kan, ngumpul. Akhirnya ide itu muncul lagi, kita bikin apa sih? Oke nih, restoran di mall kita tutup, food court di mall kita tutup semua. Terus kita mau ngapain gitu kan? Nah, nggak mungkin nggak ada jalan. Ya udah kita coba. Akhirnya bikin konsep, ketemu konsepnya, dan kebetulan saat itu di bulan Juni 2020, berarti artinya kan baru 3 bulan ya kan? Nah itu kita buka tuh akhirnya di pertama kali, dan itu besar dan nggak ketampung sampai. Jadi bisa 300-400 orang sekali datang. Nah kita emang sih dulu kan kita mikir bukan buat kitanya sih. Kalau bisnis itu mikir tuh buat karyawan-karyawan kita, kan kasihan kan. Kita punya karyawan satu resto aja bisa 50-an gitu kan. Kalau punya 4 berarti 200 orang gitu kan. Nah itu yang kita pikirin, gimana cara menghidupi mereka. Nah dari situlah kita berusaha. Akhirnya kita nggak ketampung pada bulan Juni sampai Desember. Ya memang umpet-umpetan ya, karena ada yang boleh buka, tiba-tiba cuma 20%, tiba-tiba nggak boleh buka lagi gitu kan ya. Memang sih sedih, cuman ternyata ya Tuhan juga jaga lah apa yang kita lakukan. Akhirnya berdampak juga buat karyawannya. Ya kita kan mikirin orang lain juga ya. Ya udah akhirnya tumbuh pesat lah di situ. Jadi diterima dengan baik semua. Ya udah, jadi itu lo cikal bakalnya. Oke, ternyata kita menemukan consumer behavior yang berbeda saat pandemi gitu. Sampai dengan saat ini kan berubah semua ya. Itu sih kira-kira. Oke. Nah, temu kamu sekarang udah ada berapa banyak nih yang udah beroperasi? Oke, yang sekarang beroperasional itu yang kafe-kafe besar itu ada Bekasi, Depok, Pamulang, Cibubur kita akan buka minggu depan. Minggu depan nih. Ya tanggal 5 ini kita akan buka, 5 April kita akan buka di Cibubur.
Terus yang sedang on progress pembangunan kita ada Jogja, ada Surabaya. Lalu ada kafe juga 600, ini di bawah 1000 kita akan buka di Jakarta Barat, Temu Kamu. Mungkin Juni Juli sudah buka. Juni Juli sudah buka. Ya, gitu. Nah, kalau yang kecil-kecilnya kita juga ada express, cuman jualnya kopi, susu, teh gitu. Ada. Tapi memang kita terbatas aja sih buat franchise biasa aja. Dan kita memang sebenarnya kita belum fokuskan akan ke sana. Cuman mana banyak yang minta. Ada ruko kosong lah mereka nggak gunakan gitu ya. Total kita ada 8 ya. 8. Ada 8. Temu Kamu juga, Ben? Temu Kamu Express namanya. Oh, Temu Kamu. Gitu, Temu Kamu Express. Jadi yang kecil-kecil ini juga ada di Surabaya udah ada 2. Prigen juga ada 2. Prigen yang Jawa Timur lah ya, Jawa Timur. Malang kita mau buka. Nah, itu yang Express ini juga orang tertarik gitu. Tapi untuk kita overall kita tawarkan sebenarnya secara resmi itu enggak karena kita fokusnya ke yang coffee shop besar. Coffee Eatery. Cuman memang kemarin banyak permintaan, ya udahlah akhirnya kita buka saat ini stop dulu sampai 8. Nanti kita lihat progresnya supaya kita lihat lah ya sama-sama bagusnya gimana gitu. Wow, mantep nih. By the way, kopi yang digunakan ini kopi apa nih? Ini kopi spesial kita ya, campuran dari Robusta. Ya, lalu susunya juga racikan kita sebutnya mixing milk. Jadi nggak cuma main dicampur dan kita targetnya adalah bukan orang yang bukan orang yang hard banget gitu yang kopinya. Nah, kita pengen kopi ini diterima sama semua lapisan sih. Betul, karena yang cewek misalnya nggak terlalu suka kopi, tapi minum kopi kita cocok. Nah, buat yang pecinta kopi banget biasanya dia akan extra shot atau dia manual brew. Kita punya manual brew gitu. Nah, nextnya juga planning kita akan masuk ke retail. Kita lagi siapkan. Masuk ke retail. Masuk ke retail. Mudah-mudahan ya. Karena ini kan udah endemi ya, jadi retail udah. Kita akan masuk ke retail. Lagi semua kita lagi kembangkan R&D-nya dan udah siapin bentuknya juga. Sekarang kita akan tes nanti di bulan April ini akan launching di semua cabang dulu. Baru beberapa restoran juga akan kita masuk ke sana. Nanti kita branding untuk pengembangan berikutnya sih. Wah, gitu. Ini mantap nih. Mudah-mudahan. Iya. Nah, di tengah tadi kan persaingan bisnis dan lain-lain, ya apalagi pandemi. Nah, apa yang menjadi core value dari Temu Kamu nih atau rahasia suksesnya? Oke. Ya itu sih. Yang pertama kita harus jadi orang tuh yang tidak mudah menyerah ya. Jadi saya juga tanemin nih ke semua karyawan kita. Basically di bawah saya ini total berarti ada total mungkin 300-an. 300-an orang. Baik itu di PT Holding sampai dengan di cabang-cabang, karena cabang-cabang lebih banyak ya. Pasti ada 40 orang, 60 orang gitu ya. Nah, core value kita tuh sebenarnya semangat pantang menyerah dan kekeluargaan. Jadi saya coba terapkan value ini, artinya gini, kekeluargaan bukan artinya kita mentoleransi segala hal ya, enggak. Kalau salah, kalau dia nyolong, kalau dia itu akan ada konsekuensinya dong, akan punishmentnya. Cuman core value kita ini kita pengen kita jadi keluarga. Jadi yang ditanemin di semua cabang, sebisa mungkin karyawan itu juga harus dekat dengan customer, harus kenal. Karena orang suka dikenal namanya gitu kan. Memang tantangan sih, karena ketika kita satu hari kita lagi rame, mungkin perputaran kita ada 1000 orang perputaran ya misalnya. 800, 500 kan nggak semua orang ingat. Cuman akan ada orang yang rajin, yang rutin datang kemari kan karena disapa gitu. Iya kan? Jadi yang saya tanemin juga untuk kita semangat itu sih untuk ke seluruh karyawan sih. Semangat. Iya, kayak gitu. Jadi bukan cuman ngandalin tempat bagus, ngandalin makan enak, tapi servisnya itu jelek gitu kan ya, orang akan kabur gitu kan. Jadi kita akan tanamkan itu terus sih. Maksudnya kita ini sama-sama berjuang dari awal, tahu ya rasanya pandemi. Jadi mereka mungkin lebih kerasa ya. Betul. Akhirnya ya udah yuk, kalau ini jelek tutup, semuanya kan akan berdampak pada 50 sampai 100 orang satu cabang gitu kan. Jadi itu yang kita jagalah, kejujurannya, kekeluargaannya, kayak gitu-gitu sih. Jadi mereka sadar dan support juga. Yes, betul. Cabang itu jadi. Ya, dan saya senang sih, maksudnya dengan ada pandemi kemarin, kita juga banyak belajar. Karyawan-karyawan ini mereka ternyata mau dilatih ya. Kan kita kan bilang begini, mana mungkin sih karyawan-karyawan itu mau belajar pakai Excel gitu ya. Mana mungkin sih karyawan-karyawan kita mau belajar pakai komputer misalnya. Dan itu enggak loh, saya terapkan. Akhirnya mereka saya senang sih mendidik orang gitu ya.
ada karyawan kita dari awal tuh cuman dari waiters, server gitu ya. Sekarang bahkan sampai udah jadi head kitchen di cabang kita yang satu. Jadi artinya selama lu mau diajar, selama lu mau dilatih ngikutin ini, dan kan kenaikan gaji nambah, ya kan dong. Terus tanggung jawab nambah kan. Betul. Dan mereka mau belajar apa enggak. Dan itu yang saya senang. Akhirnya ya kita perlakukan hal yang sama ke semua. Jadi buat stok opnam, buat kita pengecekan dan lain, mereka harus belajar dengan Excel, ikutin nggak rulesnya. Dan saya senang sih sebagian besar dari karyawan kita mau untuk belajar kan. Makanya saya juga nggak suka dengan orang yang bilang begini, ya ngapain sih yang bagian dapur misalnya, kenapa dia harus belajar gini, kan yang penting masak. Ya nggak gitu gitu kan. Kalau kita nggak ngelatih dia, ya dia nggak berkembang. Kalau dia nggak berkembang, masa kita naikin gaji nggak mungkin kan, gitu. Karena mencari orang yang masak enak banyak, tapi orang yang mau dilatih dikit gitu kan. Jadi ya itu sih kuncinya sih. Jadi kalau selama dia mau dilatih, mau diajarin, ikutin SOP kita dan akhirnya berhasil, kita kan gampang kan. Makanya saya tuh pas begitu buka satu cabang, saya fokus tuh 3 bulan training mereka, ajar kita bikin tim, manajer saya latih, ini saya latih. Intinya saya akan bekerja keras untuk satu periode tertentu, dan akhirnya kembalinya adalah autopilot nantinya. Iya kan, jadi kita harus spend waktu kan untuk melatih orang ini gitu. Terus banyak yang bilang, terus kalau melatih ini jago, nggak takut di hijack gitu kan ya. Sampai saat ini ya, tim inti saya dari pertama kali buka nggak ada yang keluar. Gitu. Jadi mau tawarin dan segala macamnya pun, ya nggak khawatir, karena pilihan saya gini, kalau saya nggak ngelatih, harus saya terus nih. Iya, masa ya kan? sendiri. Memang sih banyak rahasia yang dibukakan, cuman saya nggak takut karena prinsipnya gini, semua resep orang boleh punya, gitu kan. Tapi how to execute-nya, ya kan. Faktor-faktor lain. Iya, kita eksekusinya gimana, gitu kan. Makanya saya juga belajar banyak lah, saya juga dibukain. Nggak usah takut bagi ilmu, nggak usah takut ngajarin. Toh kalau dia pindah, ini pernah kejadian juga zaman dulu saya punya ini ya, cafe juga sebelum pandemi. Karyawan udah lama, kokinya di hijack nih. Ya udah, saya bilang saya akan tahan-tahan gitu kan. Silakan. Ternyata nggak di hijack, dibilangnya mau kerja tempat lain, ternyata buka sendiri. Ya udah, saya malah support, malah saya kasih modal. Saya kasih modal. Mau buka, kan bilangnya mau di hijack, nggak jadi. Akhirnya dia bilang, Pak, saya kayaknya mau buka sendiri aja. Saya minta izin. Iya nggak apa-apa. Tapi konsekuensi cuma satu ya. Kalau kamu mau buka sendiri, akhirnya kan kita jadi saingan nih. Kamu tahu semua ini kita. Kamu nggak akan bisa balik ke sini ya. Setuju ya? Oke Pak. Saya kasih modal. Kasih modal, dia pinjam modal lah ya. Yaudah sebagai bentuk tanggung jawabnya saya nih, kamu deket saya lama 3 tahun, dia buka sendiri. Dan akhirnya nggak lama, setahun 2 tahun dia udah ngubungin mau minta balik. Ya artinya kan nggak semudah itu buka bisnis loh. Nggak semudah itu, betul sekali. Tapi sependek itu pikirannya kan. Semua orang kan akhirnya ya konsekuensi saya tetap konsisten, saya nggak akan terima dia. Karena kalau udah begitu biar dia ngerasain bahwa ini buka bisnis, lo pikir cuma buka, makanan lo enak, rame. Tapi faktor-faktornya kan banyak ya, marketingnya gimana, bagaimana kita ngadepin orangnya. Ya itu yang makanya saya bilang, ilmu dibagiin nggak akan habis kok gitu, nggak apa-apa dibagiin, tapi gimana kita eksekusi sih paling penting. Jadi kalau sampai saat ini ya saya nggak takut ya, maksudnya kita sih punya pegangan semua resep misalnya, semua SOP kita punya pegangan. Gimana kalau ini di hijack, ya nggak apa-apa, saya bilang ngapain kita pikirin kayak gituan, kita mah berkembang terus sampai brand ini nggak kebendung, itu yang prinsip saya ya. Daripada mikirin satu orang yang misal kadang-kadang kita di battle juga ya, kadang-kadang di battle, Pak, kalau saya nggak digaji segini, saya keluar nih, misal begitu kan ya. Tapi sampai saat ini sih kita bersyukur nggak ada kayak gitu ya. Cuman saya mau infoin bahwa ya kita nggak boleh takut ngelatih orang sih. Kalau nggak kita nggak bisa bisnis, ntar yang ada kita kerja untuk bisnis terus gitu. Padahal mesti bisnis untuk kita, ujungnya harus autopilot sih. Sebentar. Wah, luar biasa nih. Keren banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Dennis. Wah, mantap, sukses buat temu kamu. Thank you so much. Nah, buat teman-teman yang penasaran yang bisa datang di seluruh temu kamu. Nanti se-Indonesia nih. Amin. Mudah-mudahan ya 2 tahun lagi se-Indonesia. Itu lihat. Pastinya sukses. Thank you so much, saya udah menginspirasi, dan video ini bisa jadi contoh buat orang belajar tentang bisnis, karena tadi muda dan lain-lain. Betul. Semangat mencoba terus, ya kan. Dan tadi
banyak faktor-faktor lainnya. Thank you so much ya Bro. Yes, thank you banget udah datang juga. Thank you so much, benar-benar sangat-sangat insightful. Ya, thank you. Oke, sekali lagi sukses. Nah, teman-teman demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa datang ke Temu Kamu di cabang-cabang tadi, bisa lihat di IG-nya ya, dan langsung nih temukan tadi Rahang Tuna ya. Rahang Tuna Ica, ntar saya pilih ya. Thank you so much, bye-bye.